wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Pimpinan SD Negeri 13 Batang, Ibu Siti Komaria, dan Bapak Ibu Dewan Majelis Guru. Di sini Bapak Ibu saya membantu mengenai pembentukan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Jadi komunitas belajar ini nanti tujuannya adalah untuk sebagai sarana untuk kita bercurah pendapat, melakukan refleksi, mencari jalan keluar setiap menemukan problem ataupun masalah terkait proses pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu mau langsung ke pembentukan atau saya kasih penjelasan sederhananya dulu? Oke, jadi saya akan bantu jelaskan Bapak Ibu. Ketika nanti ditanya Bapak Ibu insya Allah bisa jelaskan kepada orang lain, karena banyak dari sekolah itu membentuk komunitas belajar langsung tiba-tiba jadi panitianya. Nah ini yang menjadi riskan juga, sehingga ketika Ibu Siti pun beberapa kali tanya, banyak juga yang bingung ya Bu ya, tiba-tiba udah ada. Nah jadi saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan langsung ke inti-intinya saja yang paling sederhana. Oke Bapak Ibu, ini komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran. Jadi kalau kita kembali pertama tadi, menjelaskan konsep komunitas belajar dan bagaimana Kombel diimplementasikan. Nah, inilah dia, komunitas belajar adalah sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Ada 3 ide besar pada Kombel yang berpusat pada murid Bapak Ibu. Pertama itu adalah fokus pada pembelajaran. Kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Ketiga, berorientasi pada hasil belajar murid. Nah, inilah yang akan saya jelaskan secara sederhana biar kita enak untuk menangkapnya. Sesimpel-simpelnya nih Bapak Ibu dah. Jadi fokus pada pembelajaran murid, yaitu tujuan utama dari penyelenggaraan satuan pendidikannya adalah untuk memastikan setiap murid terlibat dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Tidak cukup sekadar belajar, tetapi bagaimana murid dapat belajar sampai tingkat capaian tertinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu, fokus pada pembelajaran murid. Yang kedua, membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Budaya kolaborasi itu artinya Bapak Ibu, bagaimana segala sesuatu kita lakukan secara gotong royong, tidak sendiri. Misalnya di kelas fase A ingin membuat pembelajaran yang berpusat pada murid, tentu pembelajarannya pasti membutuhkan banyak media kan. Kita bisa membantu dia kerja sama-sama. Nanti hasil pekerjaannya ketika sudah diterapkan di kelas, diimplementasikan dan ada kelihatan signifikan, itu namanya sudah praktik baik. Itulah yang akan kita pegang. Selanjutnya kita sebarkan. Kita sebarkan bisa kepada sekolah dalam satu gugus, bisa dalam kegiatan webinar. Ini tujuan daripada komunitas belajar. Jadi tidak hanya, kebanyakan sekolah komunitas belajarnya itu isinya PMM Bapak Ibu. Saya tidak bilang salah, tapi tidak tepat. Karena kalau isinya komunitas belajar itu hanya PMM, maka sekolahnya tidak bergerak. Nah itu lagi nanti kita disuruh aktif lagi, salah lagi kan. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan, dokumentasikan. Ketika nampak capaian pembelajarannya tercapai, hasilnya baik, itu akan kita kolaborasikan untuk jadi praktik baik. Kita sebarkan pemahaman itu. Nanti kita bisa berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk membantu mengadakan webinar. Kayak kemarin, pokoknya dia Dinas Pendidikan itu akan support. Setiap kita ingin melakukan dan menyebarkan praktik baik, mereka akan membantu untuk dalam hal fasilitasi. Karena dalam webinar misalnya kita butuh YouTube, itu nggak di-scale YouTube apa Zoom itu harus pakai Zoom Premium, tidak bisa Zoom yang biasa karena terbatas. Kalau Premium dia tidak terbatas. Jadi di sini Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika GTK dapat berkolaborasi dengan GTK lainnya. Saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu, guru mata pelajaran, guru wali kelas, guru lintas mata pelajaran, saya berkolaborasi. Kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung sama lain, satu sama lain, serta kesadaran bahwa proses belajar itu dan keberhasilan seorang murid itu merupakan tanggung jawab bagi semua GTK.
Jadi tidak kelas 1 tanggung jawab guru kelas 1 dan mapel lainnya, guru kelas 2 pun gitu tidak. Tapi dengan adanya Kombel, kesulitan guru kelas 1 sampai 6 sama-sama kita pecahkan. Kita cari jalan keluarnya. Ada masalah, ada problem, ada rintangan, curhat. Tidak mesti dalam hal seperti ini kan formal. Kita bisa dulu secara informal dulu, nyantai. Pak Bayu, Bu Salina, Bu Eka, tadi saya mengalami ini, kesulitan mengajar ini. Oh, coba kita pakai hal yang ini. Coba pakai, kalau di PPG-nya Kak Eka kemarin, Bu Eka saya masih ingat ada TPACK. Kalau nggak salah, ya kan Kak ya? Pembelajarannya itu tentang pendekatan-pendekatan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini yang bagian berorientasi pada hasil belajar murid. Hasil belajar murid itu perlu diketahui oleh GPK dengan cara mengumpulkan bukti berupa hasil asesmen murid yang merupakan dan yang akan digunakan sebagai dasar pada seluruh proses belajar dalam komunitas. Jadi Bapak Ibu, hasil asesmen murid itu kita kumpulkan, kita lihat kenapa dalam TP dan CP ini dia masih rendah. Apa masalahnya? Itu yang kita coba bahas, kita kelola. Lalu kita cari solusinya bersama. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Karena di sini ada siklusnya, refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Refleksi awal itu yang bagaimana? Nah, jadi dalam komunitas belajar dalam sekolah itu saya persingkat ya Bapak Ibu. Jadi refleksi awal itu seperti itu, hasil asesmen itu namanya refleksi awal. Ketika kita udah refleksi awal hasil asesmen itu, kita masukkan dia ke dalam perencanaan, apa yang mau kita buat. Sudah dapat apa yang mau kita buat, bagaimana cara menerapkannya juga sudah kita ketahui, baru kita implementasikan, kita terapkan. Setelah kita terapkan di kelas, nantinya akan kita evaluasi secara berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, nanti harapan saya ketika ini kita sudah mulai berjalan, kita punya rasa tanggung jawab bersama. Jadi tidak ditinggalkan orang per orang di dalam susunan komunitas belajar itu. Jadi komunitas belajar dalam sekolah ini seperti ini Bapak Ibu, terdiri dari kelompok guru mata pelajaran atau guru kelas atau guru lintas kelas, lintas mata pelajaran atau tenaga kependidikan atau guru bersama tenaga kependidikan. Jadi semua unsur tenaga kependidikan yang ditugaskan jadi guru bisa siapapun orangnya di dalam satuan pendidikan itu, itulah termasuk ke dalam komunitas belajar. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan saja. Nah, ini langkah kita yang pertama, membentuk tim kecil. Inilah dasarnya kita. Sekarang kita akan membentuk tim kecil. Kepala sekolah mengawali komunitas belajar dalam sekolah dalam membentuk tim kecil yang akan membantu kepala sekolah merealisasikan jalannya komunitas belajar dalam sekolah. Kelompok ini terdiri dari tim manajemen dan guru yang memiliki potensi menggerakkan rekan sesama guru, memiliki komitmen tinggi dan keterampilan dalam memfasilitasi kegiatan komunitas belajar. Selanjutnya, telaah data hasil belajar murid-murid. Itu yang saya katakan tadi di awal. Kita telaah terus hasil belajar murid. Jadi tidak ditinggalkan, karena begini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka itu masih banyak yang salah paham terkait asesmen. Ketika dia sudah melakukan asesmen dalam penilaian TP dan CP, babnya juga sudah dinilai, bab per babnya. Jadi dia tidak perlu lagi melaksanakan sumatif tengah semester, tidak perlu lagi melaksanakan sumatif akhir semester. Mungkin kalau Bapak Ibu kelas 1 dan 4 guru kelas ada yang disuruh membuat soal, sampaikan hal itu. Mungkin yang menyuruh buat soal belum paham itu lah gitu. Karena dia efektivitas kurikulum Merdeka sekarang seperti itu, pembelajaran dan penilaiannya juga harus berpusat pada murid. Sebenarnya ke-13 sudah seperti itu, tapi kita masih banyak yang menyalahartikan dan sekarang dikembalikan lagi fungsinya. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh buat soal lagi, nanti coba disampaikan pertimbangan-pertimbangan itu biar tidak materi sekolah yang udah jauh di sekolah kita ketinggalan, materi di sekolah kita dibuatkan soal di sekolah lain ketinggalan. Itu tujuan dari kurikulum Merdeka. Dan komunitas belajar ini salah satunya itu memfasilitasi. Selanjutnya Bapak Ibu melakukan sosialisasi dan penguatan tentang pentingnya komunitas belajar kepada seluruh warga sekolah, membuat komitmen bersama dan menyepakati tata nilai. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu tidak usah lagi untuk berpusing dan berhayal-hayal mau ngapain kita di komunitas belajar. Nanti kita sama-sama saling menerangkan, saling membersamai. Itu kuncinya komunitas belajar Bapak Ibu. Dan sekarang kita sedang melaksanakan sosialisasi, penguatan, pemahaman, dan banyak
Saya rasa di tempat lain tidak ada dilakukan hal seperti ini, sehingga bingung mereka tiba-tiba ada komunitas belajar. Memasukkan jam efektif guru di sekolah. Nah, ini yang poin penting Bapak Ibu, biar Bapak Ibu juga tidak menghindar dengan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar di dalam implementasi kurikulum Merdeka itu akan dimasukkan 1 jamnya Bapak Ibu di dalam komunitas belajar. Belajar bersama di luar jam kerja terkesan memberatkan guru. Memasukkan minimal 1 jam belajar di komunitas sebagai bagian dari jam kerja guru di sekolah diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa belajar merupakan bagian dari pekerjaan seorang guru dan tidak bisa dipisahkan dari mengajar. Artinya, Bapak Ibu akan diambil 1 jamnya aktif di sekolah, aktif mengajarnya untuk dimasukkan ke dalam komunitas belajar di sekolah. Jadi ketika sekolah mengadakan kegiatan, Bapak Ibu rapat kombel kita akan mengadakan kegiatan ini. Tidak bisa nolak, Bu, jam kami harus mengajar, tidak. Karena jamnya Bapak Ibu sudah diambil untuk komunitas belajar dan itu dihitung aktif. Jadi tidak ada lagi beralasan, Bu, habislah Bu jam murid gini terus. Nah, karena jamnya sudah, dan ini adalah panduan dari kementerian. Tidak saya screenshot dari mana-mana yang sumbernya tidak jelas, tidak. Jadi ini adalah panduan optimalisasi komunitas belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sudah dijelaskan. Dan tidak bisa dipisahkan dari mengajar tadi sampai situ. Dengan adanya rutinitas ini akan tumbuh pembiasaan guru untuk berdiskusi di komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran murid, sehingga tercipta budaya belajar di dalam satuan pendidikan. Nah, bagi sekolah yang ingin menambahkan kegiatan belajar dalam komunitas di luar jam kerja guru diserahkan kepada kebijakan pihak sekolah masing-masing. Artinya ketentuannya ada di sekolah. Tidak ada pihak lain yang akan mengintervensi. Sekolah sana kayak gini mana boleh? Tidak. Sekolah kita punya kebijakan. Tidak menyalahi aturan karena jam kita telah diletakkan di kombel 1 jam. Jadi kita tidak bisa lagi komplain karena tujuan kita adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sehingga Bapak Ibu wajib mencurahkan tenaganya pada kombel, pikirannya pada kombel. Nah ini akhirnya merealisasikan belajar bersama dan berbagi praktik baik dan menciptakan lingkungan belajar yang ramah guru. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di awal, ketika banyak hal yang sudah kita sampaikan, kita lakukan praktik baiknya di kelas berhasil, itu akan kita sebarkan virus baik itu ke sekolah-sekolah lain. Bisa melalui kegiatan luring maupun daring. Luring kita bisa pakai dulu wadahnya gugus. Kalau sudah bagus kita di gugus, kita bisa pakai wadah kecamatan. Sudah bagus di kecamatan, kita bisa buat yang namanya webinar. Pembiasaan-pembiasaan berbagi praktik baik ini akan menjadi kesuksesan bagi komunitas belajar di satuan pendidikan masing-masing. Intinya Bapak Ibu jangan takut untuk melakukan, mencoba dan berbagi. Lebih baik kita mencoba dan gagal daripada kita tidak mencoba tapi tahu-tahu udah gagal. Karena saya yakin semua hal yang kita lakukan ada tujuannya dan ada hasil yang akan kita peroleh. Nah ini Bapak Ibu, ketika komunitas belajar di sekolah kita sudah oke, sudah ready, di pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal. Nanti kalau sudah fix semua, kita akan daftarkan kombel ini ke PMM. Ketika sudah kita daftarkan di PMM, kita akan coba perlahan terlibat aktif. Perlahan, tidak usah buru-buru. Jangan nanti kita latahkan, misalnya lihat sekolah lain, Pak sekolah lain udah melakukan ini. Tapi karena kita belum sanggup, kita paksakan makin salah arah kemana-mana kan. Jadi kita kuatkan dulu fondasi dasar kita di komunitas belajar ini. Ketika fondasinya udah kuat, enak yang lain berdiri. Jadi intinya jangan takut tertinggal selama kita mau terus mencoba. Oke Bapak Ibu. Nah ini adalah kesepakatan bersama penanggung jawab, sudah jelas dari Ibu pimpinan. Ketua saya membantu rekan-rekan, wakil ketua itu Ibu Esi. Sekretaris biar memudahkan Bu, nanti si Rizky kita di sini sudah ada Pak Pawit. Apa Bu? Ada nanti Bu. Pak Pawit bendahara. Untuk koordinator perencanaan program kegiatan itu Ibu Rosida. Ini adalah rekan kerjanya Bu, Ibu Tolu Jayanti, Ibu Salina, Ibu Eka, Pak
Mulyadi dari Thank you for watching this Siti Sarah video. ini masuk It ke is koordinator finished. pelaksana If program useful kegiatan to you bagi guys, Jaring please dan like Murid. and share this Jadi video. koordinator pelaksana ini If you adalah have nanti any kita suggestions for punya us, leave a baik message in Bu. the comments Jadi below. Ibu Siti Sarah akan punya Always rekan kerja juga Bu, diantaranya Ibu Dian Fajarsari, Pak Ahmad, Pak Muhammad, dan Pak Surya Hadi. See you. Selanjutnya ada koordinator evaluator. Jadi walaupun di sini tidak ada nama Ibu Kepsek, saya harapkan Ibu Kepsek nanti membersamai mereka dalam kegiatan evaluasi. Ketika ada program kegiatan yang tidak efisien, ada orang-orang yang tidak mendukung dan support dalam hal ini, Ibu pimpinan bersama tim evaluator akan memanggil lah itu ibaratnya. Jadi tidak lagi yang di bagian-bagian atas itu. Di sini Ibu Nuraini dan memiliki rekan kerja diantaranya Ibu Musdalifah, Ibu Susanti, dan Ibu Risnawati. Untuk koordinator tim teknis ini adalah Bang Adi Sumanto dan anggotanya adalah Aditya. Jadi tim teknis ini Ibu, ketika kita melaksanakan kegiatan daring dan luring, mereka lah yang akan menyiapkan baik itu proyektor, fokus dan lain sebagainya, dan dibantu dengan rekan lainnya. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk membutuhkan komunitas belajar. Telah kita sepakati bersama, saya bantu ketok palu 3 kali. Iya. Nanti palu yang selanjutnya Ibu pimpinan yang ngetok juga. Ini kan ketokan dari saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun sekolah kita ini. Yang perlu kita pahami adalah sekolah ini rumah kita. Sudah sewajarnya kita merawat rumah kita, sudah sewajarnya kita melindungi rumah kita dari kebocoran-kebocoran, dan kebocoran-kebocoran itu akan kita tutupi bersama, kita perbaiki, kita tambal di mana tempat bocornya, dan kita harus sayangi tempat kita mencari rezeki ini Bapak Ibu. Demikian saya sampaikan dan yang bisa saya bantukan untuk melaksanakan program di sekolah kita dalam acara pembentukan komunitas belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salah dan khilaf datangnya dari saya sebagai manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita saling memberi dan menerima. Ya, kita nggak tahu bagaimana, dan kita bisa kita berikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.